Bab 581-585. Tang Chun menggigit bibirnya, bau darah membuatnya sedikit sadar. "Ye Chong tidak akan membiarkanmu pergi," kata Tang Chun dengan air mata. Dia berpikir, masalahnya adalah jika dia mati hari ini. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan dihina oleh John Jackson ini. Jackson tidak terburu-buru, duduk di sana sambil merokok cerutu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu keras kepala, tetapi sebentar lagi, kamu akan berlutut dan memohon padaku." Tang Chun sangat pusing hingga dia tidak bisa mendengar. Jack dengan jelas, apa yang Sen bicarakan? Dia hanya merasa tubuhnya panas tak terbendung dan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia sangat ingin seseorang memeluk dan memeluknya. Pada saat ini, Jackson memandang Tang Chun dengan mata kabur dan kulit memerah. Dia tahu bahwa obatnya akan segera kedaluarsa. Dia tersenyum dan berkata, "Kemari, kesini, aku akan memberimu kenikmatan terbaik. Bagaimana tentang itu?" Suara sepertinya ada sesuatu yang terdengar di benak Tang Chun, dan Tang Chun tanpa sadar mengambil 2 langkah menuju Jackson. Kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera berhenti. Dia diam-diam terkejut, apa yang terjadi pada dirinya barusan. Jackson tersenyum, menatap Tang Chun dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka kamu bisa menahannya. Jangan khawatir, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menahannya." Dia terus menatap Tang Chun sambil terengah. Engah cincin asap keluar, efek obat ini menjadi semakin kuat. Mata Tang Chun menjadi semakin kabur saat ini, dan hampir menjadi berlubang, dan kulit tubuhnya juga menjadi merah cerah, seperti apel merah. Saat ini, Tang Chun hanya merasa tubuhnya sangat panas. Jackson tertawa dan berkata, "Bagaimana, cantik kecil? Apakah sangat panas? Jika panas, buka pakaianmu. Bagaimana kalau aku membantumu jika kamu tidak datang ke sini?" Tang Chun hanya mendengar kalimat, "Jika panas, buka bajumu." Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mengambil pakaiannya, lalu membuka kancingnya satu persatu. Saat Tang Chun membuka kancing satu persatu, Jackson dan sekelompok pria besar melihat kulit seputih salju Tang Chun, seperti susu, dan mata semua orang tegak. Tang Chun melepas pakaiannya di tengah jalan, memperlihatkan bahu dan punggungnya yang seputih salju. Beberapa pria besar merasa tidak tahan lagi, dan mimisan mereka akan segera keluar. Jackson bahkan merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatan mudanya, sama gelisahnya dengan seorang bocah lelaki berusia 20 tahun. Embusan angin bertiup di atas kulit Tang Chun dan merangsang saraf Tang Chun. Dia tiba-tiba terbangun, dan ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan, dia sangat malu sehingga dia segera mengenakan pakaiannya lagi. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan padaku?" Jackson tidak menyangka Tang Chun segera melepas pakaiannya dan tahan. Tapi dia tidak terburu-buru, karena dia tahu obatnya sangat manjur. Segera, Tang Chun akan sepenuhnya ditaklukkan. Jackson tertawa dan berkata, "Cantik, apakah kamu sangat menginginkannya? Soalnya, aku sudah lama menunggumu. Ayolah, aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan, jadi kamu tidak perlu merasa tidak nyaman lagi. Ayolah, ayolah." Kata-kata Jackson sepertinya ajaib, dan Tang Chun menjadi panas lagi. Dia berjalan menuju Jackson tanpa sadar, dan Jackson bersemangat saat melihat Tang Chun akan mendekat. Kali ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mengulurkan tangan untuk melepaskan pakaian Tang Chun. Dia tahu bahwa selama dia mengambil inisiatif untuk melepas pakaian Tang Chun dan menyelesaikan langkah pertama ini, maka Tang Chun akan jatuh sepenuhnya, dan tidak mungkin untuk melawan lagi. Dan tepat ketika dia mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh bahu Tang Chun, tiba-tiba sebuah batu terbang di udara. Dengan suara "wuse", batu itu mengenai tangan Jackson, dan telapak tangan Jackson tertusuk. Sebuah lubang darah muncul di telapak tangannya, berdarah deras. Baru kali ini Jackson merasakan sakitnya, dan langsung berteriak, "Ah! Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati." Tiba-tiba terdengar suara dingin dari luar pintu. Kemudian, dengan keras, pintu villa ditendang terbuka, dan Ye Chong masuk dari luar. Tang Chun tersadar oleh perubahan mendadak itu. Setelah dia melihat Ye Chong datang, dia merasa aman di hatinya. Dia berteriak, "Ye Chong, datang dan selamatkan aku." Melihat penampilan Tang Chun, Ye Chong tidak bisa menahan perasaan marah. "Apa-apaan ini? Aku bahkan tidak menyentuh wanitaku.
kalian bajingan berani bergerak. Hari ini, aku akan melumpuhkan mata kalian bajingan, dan nama belakangku bukan Ye, kata Ye Chong. Jackson hanya menemukan Ye Chong saat ini. Dia tidak menyangka Ye Chong datang begitu cepat. Menurut rencana awal, Ling Huye akan muncul untuk membunuh Ye Chong saat ini. Tetapi Ling Huye tidak bisa menghubungi sama sekali. Jackson tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan Ling Huye lagi, tetapi untungnya dia membuat persiapan dari tangan kedua. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memanggil banyak orang kuat dari seluruh China untuk menjadi pengawalnya. Dia meraung, berikan padaku, siapapun yang bisa membunuhnya, aku akan memberinya 1 miliar. Teriak Jackson, seperti kata pepatah, memiliki uang dapat membuat hantu menggiling. Banyak pria besar bergegas ke Ye Chong dengan putus asa ketika mereka mendengar bahwa ada hadiah 1 miliar yuan. Orang-orang ini semuanya seperti serigala dan harimau, dan mereka juga ahli di bidangnya. Mereka bergegas menuju Ye Chong seperti binatang buas di air pasang. Tapi Ye Chong hanya mendengus dingin dan tidak peduli sama sekali. Setelah itu, hanya suara bang 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 yang terdengar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari 2 lusin pria besar semuanya jatuh ke tanah, berteriak. Lengan dan lengan mereka semuanya patah, dan mata mereka semua buta. Serangan Ye Chong lebih kejam, karena dia benar-benar marah. Tendon orang-orang ini semuanya dihapuskan, bahkan jika disembuhkan, mereka semua akan menjadi orang yang tidak berguna. Siapa yang menyuruh mereka berani mengambil wanita mereka sendiri? Saat ini, hanya Jackson dan 2 pria besar di samping Tang Chun yang tersisa. Nyatanya, mereka bertiga tercengang, siapa sangka kekuatan Ye Chong begitu kuat. Jackson merasa takut untuk pertama kalinya, dan dia berteriak kepada 2 orang besar, naik, naik, bunuh dia, aku akan memberimu 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, Jackson berteriak dengan panik, tetapi tidak peduli berapa. Banyak uang diberikan, kedua pria besar itu tahu bahwa jika mereka melanjutkan lagi, mereka akan mencari nafkah tetapi tidak menghabiskan hidup mereka. Saat ini, 2 pria besar tiba-tiba bergerak dan berdiri di belakang Tang Chun. Seseorang mencengkeram leher Tang Chun dan berkata, jangan datang ke sini. Jika kamu ingin datang ke sini, kami akan membunuhnya. Tang Chun tersipu saat ini, menatap Ye Chong, dan berkata, Ye Chong, selamatkan aku. Ye Chong hanya mendengus dingin dan tidak peduli sama sekali. Biarkan dia pergi, Ye Chong berkata, aku akan meninggalkanmu sebagai mayat. Suara itu sangat dingin, seperti suara dari neraka. Pria besar itu sangat ketakutan hingga tangannya gemetar. Dia mencubit leher Tang Chun dan berkata, kamu, jangan datang ke sini. Jika kamu ingin datang ke sini lagi, aku pasti akan membunuhnya. Di samping Tang Chun, terlihat sangat marah. Terlihat gugup, Ye Chong mendengus dingin dan menatap mata pria besar itu. Tetapi ketika pria besar itu secara tidak sengaja melihat murid Ye Chong, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Murid Ye Chong ternyata ungu. Sebelum lelaki besar itu sempat terkejut. Ada dentang di benaknya, dia kehilangan rasa otonomi, dan Ye Chong mengendalikannya. Setelah itu, lelaki besar itu tanpa sadar melepaskan Tang Chun, lalu meninju lelaki besar lain di sebelahnya. Pukulan ini sangat kuat sehingga langsung mengenai pelipis pria besar lainnya. Pria besar lainnya baru saja datang dan memberi lalu jatuh ke tanah dan mati. Pergantian peristiwa ini membuat Jackson takut sampai hampir buang air kecil. Dan setelah pria besar yang membunuh pria itu membunuh komplotannya, dia juga memukul dirinya sendiri dengan keras di pelipisnya, lalu dia bersenandung, jatuh ke tanah dan mati. Dia bunuh diri juga. Jackson hampir kesal ketakutan lagi. Sihir apa yang digunakan Ye Chong? Biarkan kedua orang ini saling membunuh. Pada saat ini, Jackson memandang Ye Chong seolah-olah dia melihat hantu. Ye Chong melangkah maju, berjalan perlahan ke sisi Tang Chun, melepas mantelnya, dan memakainya di tubuh Tang Chun. Tang Chun hanya merasakan nafas maskulin, dan tubuhnya ambruk di dada keras Ye Chong. Ye Chong merasa tubuh Tang Chun panas, dan dia kehabisan napas. Dia menatap Jackson dengan dingin. Jackson memandang Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, apa yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Jika kamu melepaskanku, semua yang ada di antara kita akan dibatalkan. Ye Chong malah mencibir alih-alih menjawab. Jackson melanjutkan, jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberi Anda uang berapapun yang Anda inginkan.
Saya akan memberi Anda semua properti saya, dan saya akan memberi Anda perusahaan Berg, tolong biarkan saya pergi. Ye Chong berkata, jika kamu memprovokasi saya, mungkin kita masih bisa menegosiasikan persyaratan, tetapi jika kamu menyentuh wanita saya, kamu akan terkutuk. Setelah itu, Ye Chong berjalan perlahan ke arah Jackson. Pada saat ini, Jackson tiba-tiba mengeluarkan pistol dan berkata kepada Ye Chong, sialan, kamulah yang harus dikutuk. Sebelum dia selesai berbicara, dia menembak dengan keras. Ketika Jackson masih muda, dia juga seorang penembak jitu, meski sudah tua, keahliannya tidak menurun. Dan pada jarak yang begitu dekat, dia yakin bisa meledakkan kepala Ye Chong. Dia menggunakan senjata ini untuk membunuh banyak pesaing sebelum dia duduk di tempatnya sekarang. Namun, yang tidak dia duga adalah Ye Chong menghindari peluru saat dia menembak. Peluru itu sepertinya telah melewati Ye Chong, dan mengenai pilar di belakang, memecahkan pilar marmer. Kamu bukan manusia. Jackson memandang Ye Chong dengan ngeri, tangannya sedikit gemetar. Ye Chong meraih tangan Jackson, dan dengan keras, dia mematahkan tangan Jackson lagi. Kedua tangan Jackson dihapus, dan dia berteriak di sana, maafkan aku tahu aku salah, tolong maafkan aku, bagaimana? Ye Chong bisa menyelamatkan bajingan ini, belum lagi berapa banyak masalah yang dibawa bajingan Jackson ke Ling Huye untuk membunuhnya, hanya karena dia berani menculik Tang Chun, itu akan menjadi hukuman mati. Saat ini, Ye Chong melihat piranha di dalam tangki. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu memiliki selera yang bagus, memelihara sekelompok monster seperti itu. Tangki piranha Jackson adalah hartanya, dan dia membawanya kemanapun dia pergi. Karena itu adalah sekelompok monster yang bisa dimakan mayat, bagus untuk menghancurkan bukti. Setelah membunuh seseorang dan melemparkannya ke tangki ikan piranha, orang tersebut menghilang dalam sekejap tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini. Alhasil, Jackson tidak tertangkap polisi di Meiguo. Ye Chong meraih kerah Jackson, dan Jackson, yang beratnya lebih dari 200 kg, dengan mudah diambil oleh Ye Chong. Dia tersenyum dan berkata, meskipun kamu agak tua, saya harap piranha itu masih menyukainya. Setelah berbicara, Ye Chong melempar Jackson ke dalam tangki ikan seperti melempar bola. Dengan celepuk, percikan besar dibuat, kemudian, terdengar suara berderak. Pertama dari kaki Jackson, lalu perutnya, lalu lengannya, piranha dengan cepat melahap Jackson. Awalnya tangan Jackson masih meronta-ronta di dalam tangki ikan, namun perlahan tangannya berhenti bergerak, dan akhirnya seluruh kolam ternoda merah darah, dan Jackson tidak bisa lagi melihat. Pada saat ini, tubuh Tang Chun terlalu panas untuk ditanggung, jadi dia memeluk Ye Chong, dan menekan tubuhnya dengan kuat ke tubuh Ye Chong, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Ye Chong, terima kasih telah menyelamatkanku, kamu menginginkanku. Kata Tang Chun tiba-tiba, Ye Chong terkejut. Dia dan Tang Chun telah sepakat bahwa Tang Chun akan memberikan segalanya ketika kemampuannya dapat menyaingi keluarga Tang. Meski hubungan pasangan mereka saat ini hampir diam-diam, namun belum ada kemajuan berarti. Ye Chong tahu bahwa Tang Chun melakukan ini karena dia diracuni. Dia benar-benar ingin memanfaatkan orang lain, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak bisa melakukannya. Namun, Ye Chong mau tidak mau memikirkannya. Mulut kecil Tang Chun yang panas sudah menempel di mulut Ye Chong. Lidah kecil dan manis dimasukkan ke dalam mulut Ye Chong, dan kepala Ye Chong tiba-tiba berdengung. Saya hanya peduli menanggapi antusiasme Tang Chun, jadi mengapa peduli dengan hal lain? Dia mengulurkan tangan dari pinggang Tang Chun dan perlahan meregangkannya, merasakan tubuh Tang Chun panas. Tangan Ye Chong lebih dingin dari tubuh Tang Chun, ketika tangan ini menempel di kulitnya. Tubuh terstimulasi Tang Chun bergetar, dan dia semakin dekat dengan Ye Chong. Saat keduanya sedang bergairah, telepon Ye Chong tiba-tiba berdering. Ye Chong baru saja bangun sedikit, dan sedikit terdiam, berpikir bahwa panggilan ini bukanlah waktu yang tepat. Sambil memegang Tang Chun di tangannya, dia menghubungkan telepon, dan Zhu Jiayin lah yang memanggil, Ye Chong, ini buruk, Luoning dibawa pergi, dan aku tidak menangkapnya. Aku masih ada urusan yang harus dilakukan, kata Ye Chong tanpa sadar. Dia tidak ada hubungannya dengan Luoning pada awalnya, dan wanita tertua dari keluarga Luo juga memiliki temperamen yang besar. Bahkan jika dia dibawa pergi,
itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhu Jiayin masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, telepon Zhu Jiayin direbut oleh pria lain. Dan pria ini sepertinya tidak lain adalah Lin Hongbing. Apakah itu Ye Chong? Apakah kamu tahu siapa yang menangkap Luo Ning? Itu Ling Huye. Kamu tahu mengapa Ling Huye ingin menangkapnya? Itu semua karena kamu mengatakan bahwa Anda tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah milik Anda semua. Anda datang kepada saya dengan cepat. Saya membatasi Anda ke tempat kejadian dalam waktu 10 menit. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, Ye Chongxin berkata. Di mana idiot ini berasal? Dia mencibir dan berkata, persetan dengan adikmu? Kamu suka bersikap sopan, itu bukan urusanku. Ye Chong menutup telepon setelah berbicara. Sekarang adalah saat kritis, bagaimana mungkin Ye Chong bersedia pergi? Namun, kepala Ye Chong sedikit jernih setelah diributkan. Tangan dan tubuh Tang Chun masih melekat erat padanya. Dengan dua tangan bergerak di sekitar tubuhnya, Ye Chong merasa bahwa dia tidak tahan lagi dengan wanita cantik yang begitu panas di tubuhnya. Tepat ketika Ye Chong hendak ditaklukkan oleh Tang Chun lagi, teleponnya berdering lagi. Kali ini, Wang Daxing menelepon. Wang Daxing berkata, Tuan Ye, tolong selamatkan nona muda saya. Nada suara Wang Daxing ini masih lemah, tapi dia jelas sedang terburu-buru. Ye Chong terdiam beberapa saat, lalu bersenandung. Karena dia pernah berjanji pada Wang Daxing untuk menjaga Luo Ning. Jadi, tidak mungkin, dia adalah pria yang memegang kata-katanya. Karena apa yang dia katakan berarti apa yang dia katakan. Dia tidak bisa memanfaatkan bahaya orang lain dan melawan Tang Chun di sini. Jika tidak, Tang Chun akan memarahinya sampai mati ketika dia bangun. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengertakkan gigi, merasa tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bagus ini dengan sia-sia. Dia memeluk Tang Chun, lalu mengetuk kedua pelipis Tang Chun dengan ringan, menuangkan sedikit aura naga dan phoenix. Udara naga dan phoenix beredar di tubuh Tang Chun, dan Tang Chun merasa bahwa udara naga dan phoenix sepertinya membakar tubuhnya. Faktanya, ki naga dan phoenix hanya untuk membakar racun. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Tang Chun menjadi sadar. Tang Chun berkedip dan meninggalkan tubuh Ye Chong dengan cepat. Meskipun dia baru saja terpesona oleh obatnya, semua yang dia lakukan sudah jelas. Tang Chun tersipu dan bertanya, kamu, Ye Chong, kamu bisa mendetoksifikasi. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, ya, Ye Chong berpura-pura tidak bersalah. Saya melihat penampilan Anda sangat sulit. Saya hanya bekerja sama dengan Anda. Tang Chun sangat marah dengan Ye Chong sehingga dia berkata, Ye Chong, kamu benar-benar bajingan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. Kata Tang Chun dengan suara rendah. Ye Chong pura-pura tidak mendengar. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan cepat atau lambat? Tang Chunbai melirik Ye Chong, mendengus dan berkata, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, ya sekarang, saya akan mengantarmu kembali, dan kemudian ada sesuatu yang harus saya tangani. Sebenarnya, Tang Chun sudah mendengar panggilan tadi. Dia bertanya, apakah kamu akan menyelamatkan orang? Ye Chong mengangguk. Tang Chun berkata, kamu benar-benar sibuk. Kamu baru saja menyelamatkanku dan sekarang kamu akan menyelamatkan orang lain. Ye Chong terkekeh, siapa yang membuat Ye tua kita begitu cakap? Tang Chun mendengus, ayo, puji kamu satu kalimat, kamu akan pergi ke surga. Kamu pergi untuk menyelamatkan orang, aku bisa kembali sendiri. Ye Chong berpikir sejenak, ya, sekarang Jackson dan yang lainnya telah disingkirkan olehnya. Tang Chun tidak dalam bahaya. Jadi, dia menelepon Lin Tianqi dan memintanya untuk menjemput Tang Chun. Kemudian dia mengemudikan mobil dan menelepon Zhu Jiayin terlebih dahulu, menanyakan di mana mereka sekarang. Zhu Jiayin berkata bahwa Ling Huye menculik Luo Ning dan berada di gudang Sanxing saat ini. Gudang Sanhang adalah situs bersejarah di kota Luzhu. Konon dulunya adalah gudang besar yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian 100 tahun yang lalu, namun sudah lama ditinggalkan. Ye Chong tahu alamatnya, lalu melaju ke arah gudang 3 baris. Dia berpikir saat mengemudi, dia sudah melihat bahwa Luo Ning akan mendapat pertanda buruk, dan sekarang itu benar-benar menjadi kenyataan.
dia telah membiarkan Luo Ning dan Wang Daxing pergi dari sini, tetapi keduanya belum pergi. Sudah terlambat sekarang, jika tidak ada yang mati hari ini, saya khawatir pertanda nasib buruk ini tidak akan hilang. Di sisi lain, Zhu Jiayin menutup telepon, dan Lin Hongbing di sebelahnya bertanya, siapa itu? Zhu Jiayin berkata, ini Ye Chong, dia akan segera datang. Lin Hongbing mendengus, HMPH, anak ini adalah bebek mati dengan mulut yang keras kepala. Saya pikir dia benar-benar tidak takut. Bukankah dia akan takut jika saya membuatnya takut beberapa kata? Lin Hongbing berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan untuk menakut-nakuti Ye Chong telah memainkan peran-peran. Dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana pengaturan dukungan pasukan khusus dan saluran ketiga? Zhu Jiayin berkata, sekarang gudang 3 baris telah dikepung. Jangan khawatir, Ling Huye akan pasti tidak dapat melarikan diri kali ini. Sementara keduanya berbicara, seluruh pasukan Third Passage mengepung perimeter gudang ketiga. Namun, tidak ada yang berani memasuki gudang 3 baris. Pertama karena mereka takut Ling Huye akan melukai Luo Ning, dan kedua, itu sangat berbahaya. Di pintu gudang Sansing, ada beberapa mayat pasukan khusus yang tergeletak di sana. Mereka semua adalah tentara yang ingin bergegas menyelamatkan orang, tetapi mereka dibunuh oleh Ling Huye. Saat Lin Hongbing sedang berbicara dengan Zhu Jiayin, Wang Daxing berjalan mendekat. Wang Daxing ini masih dibalut perban, wajahnya pucat, tubuhnya sedikit lemah, dan dia terhuyung-huyung ke arah Zhu Jiayin. Dia bertanya, Nona Zhu, bagaimana situasinya sekarang? Melihat Wang Daxing lemah, Zhu Jiayin dengan cepat berkata, jangan khawatir, Nona Luoning harus aman sekarang, kami telah mengepung tempat itu, Nona. Zhu, Tuan Lin, Anda harus menyelamatkan wanita tertua kami. Kata Wang Daxing. Lin Hongbing mengetahui identitas Luo Ning dengan sangat baik, dia berasal dari keluarga Luo di Yucheng. Yucheng adalah ibu kota dari seluruh provinsi Jiangdong, dan memegang posisi penting di Jiangdong, tidak mungkin berada di level yang sama dengan Lu Zhu. Keluarga Luo adalah keluarga besar di Yucheng, faktanya, Lin Hongbing berpartisipasi dalam acara ini terutama untuk menyenangkan keluarga Luo. Dia berkata, Kapten Wang, jangan khawatir. Saya pasti akan melindungi Nona Luo. Lin Hongbing tahu bahwa meskipun kali ini adalah krisis, itu juga merupakan kesempatan yang baik baginya. Jika dia berhasil menyelamatkan wanita tertua dari keluarga Luo kali ini, maka di masa depan, dia mungkin berteman dengan keluarga Luo dan naik ke puncak. Untuk ini, Lin Hongbing membuat banyak persiapan. Dia melanjutkan, jangan khawatir, kalian berdua, saya secara khusus mengundang Guru Wen kali ini. Dan Guru Wen akan segera datang, dan pasti akan menyelamatkan Nona muda, Tuan Wen. Zhu Jiayin menatap Lin Hong. Curiga, Bing, mungkinkah Tuan Wen Chenggian dari Sekte Vajra? Lin Hongbing mengangguk dan berkata, tepat. Sekte Vajra adalah sekte dengan sejarah panjang di Tiongkok, dengan sejarah seni bela diri yang panjang. Zhu Jiayin berpikir dalam hatinya, Wen Chenggian juga salah satu tokoh terbaik di lingkaran seni bela diri Tiongkok. Jika dia bisa datang, itu memang akan memberikan lapisan perlindungan ekstra. Saat Zhu Jiayin dan Lin Hongbing sedang berbicara, sebuah SUV hitam berhenti. Seorang lelaki tua keluar dari SUV, mengenakan gaun biru, terlihat sangat seperti peri. Lelaki tua itu berjalan ke kerumunan dengan tangan di belakang punggung. Lin Hongbing sangat senang, Tuan, Anda di sini, kali ini terserah Anda. Nona Luo Ning dari keluarga Luo ditangkap oleh seorang pembunuh, dan pembunuhnya sekarang ada di gudang Sansing. Kata Cheng, ternyata sebelum Lin Hongbing bergabung dengan saluran ketiga, dia juga pernah belajar kungfu selama 2 tahun, dan dia bersama Sekte Vajra. Jadi menurut senioritas, Wen Chenggian adalah pamannya. Di mantel biru Wen Chenggian, ada kata untuk emas dari gerbang Vajra. Belakangan, Lin Hongbing memperkenalkan situasi saat ini kepada Wen Chenggian. Wen Chenggian mendengarkan pengantar Lin Hongbing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, dia sudah tahu situasinya di sini. Jika bukan karena identitas Nona Luo, dia tidak akan datang sama sekali. Bagaimana mungkin Lin Hongbing mengundangnya? Tuan Lin Hongbing hanyalah diaken kecil dari Sekte Vajra. Wen Chenggian bertanya, mengapa pembunuh ini menculik Nona Luo? Lin Hongbing berkata, sebenarnya, pembunuh ini ingin membunuh seseorang bernama Ye Chong,
tetapi Nona Luo lebih sial. Zhu Jiayin sangat tidak mau mendengarkan, dia berkata, "Mengapa ini semua salah Tuan Ye, kami, Nona?" Kata Wang Daxing, "Waktu berlalu, tapi Ye Chong masih belum terlihat." Tapi Wen Chenggian tidak terburu-buru memasuki gudang untuk menyelamatkan orang. Dia berkata bahwa dia harus mengolah energi sejati selama 3 minggu sebelum dia bisa masuk dan membunuh musuh. Faktanya, dia hanya tidak tahu kedalaman Ling Huye. Dia takut Ling Huye adalah ahli pengambilan keputusan dan ingin orang lain mencoba airnya terlebih dahulu. Tidak seperti kultivasi Qi sejati, Wen Chenggian yang tidak tergesa-gesa, yang lain cukup cemas. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang terjadi di gudang, sepertinya sangat sepi. Wang Daxing tidak tahan lagi, keringat muncul di dahinya, dia berkata, "Mengapa Tuan Ye belum datang? Saya akan masuk dan melihat dulu." Zhu Jiayin menasihati Wang Daxing, "Jangan khawatir, aku akan berada di sini sebentar lagi. Tidak ada gunanya kamu masuk sekarang." Sebaliknya, Wen Chenggian tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berharap seseorang bisa masuk dan mencoba dulu. Wang Daxing sangat gigih, dia khawatir Luo Ning akan berada dalam bahaya, dan dia tidak peduli untuk berbicara dengan Zhu Jiayin. Kemudian, dia benar-benar berjalan sendirian ke pintu gudang Sansing. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak, "Ling Huye, saya Wang Daxing, Kapten Pengawal Keluarga Luo. Jika Anda memiliki kemampuan, lepaskan nona muda kami. Bagaimana kalau saya bertarung dengan Anda?" Kamu tertawa dan berkata, "Oke, kamu naik." Meskipun Wang Daxing tahu itu jebakan, tapi demi keselamatan Luo Ning, dia tidak peduli, dan lari sendiri. Dia memasuki gudang 3 baris dan naik ke lantai 2. Di atas tikar jerami tua di lantai 2, Luo Ning terlempar ke atas tikar jerami dengan tangan dan kaki terikat. Pakaiannya juga dilucuti, memperlihatkan bahu dan punggungnya yang indah. Sementara Ling Huye berdiri di sana dengan tatapan bangga, menatap Wang Daxing dengan dingin. Wang Daxing melirik Luo Ning, melihat bahwa hidupnya tidak dalam bahaya, dan meskipun pakaian Luo Ning robek agar terlihat buruk, dia sama sekali tidak dilanggar, jadi dia sedikit lega. Sebenarnya, bukan karena Ling Huye tidak mau, tetapi dia akan menghadapi Ye Chong, musuh yang kuat, dan dia ingin membunuh Ye Chong sebelum menikmati Luo Ning. Lagi pula, butuh banyak energi untuk melakukan hal semacam itu sebelum perang. Wang Daxing berkata, "Kamu lepaskan nona kita, aku akan menjadi sanderamu." Ling Huye terkekeh, kamu sangat beruntung, kamu akan menjadi sandera saya." Wang Daxing mendengus dingin. Sementara Ling Hu kamu sedang berbicara, dia tiba-tiba bergerak dan mencengkeram leher Ling Huye, ingin menyerang secara tiba-tiba. Ling Huye tertawa lagi, dan ketika tangan Wang Daxing menangkap tenggorokan Ling Huye tiba-tiba membalas dan meraih pergelangan tangannya. Wang Daxing hanya merasakan kekuatan yang luar biasa mencengkeram pergelangan tangannya, tulangnya akan hancur. Setelah itu, Ling Huye terkekeh, dan meninju tulang rusuk Wang Daxing. Wang Daxing hanya punya waktu untuk mendengus, dan semua tulang rusuknya hancur. Rongga dadanya roboh, dan dia mengeluarkan seteguk darah, dia sudah terluka parah. Tapi kali ini lukanya lebih parah, dan dia akan mati. Ling Huye terkekeh, dan dengan jentikan tangannya, dia melemparkan Wang Daxing ke sisi Luo Ning. Melihat Wang Daxing dipukuli seperti ini, Luo Ning menangis. Karena mulutnya disumpal kapas, dia hanya bisa merengek. Dia pindah ke sisi Wang Daxing dan melihat luka Wang Daxing, merasa sangat sedih. Wang Daxing memandang Luo Ning dengan gigih, tersenyum sedikit, dan berkata, "Nona, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda mengalami masalah." Zhu Jiayin dan yang lainnya menunggu lama di luar, tetapi Wang Daxing tidak keluar. Mereka tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Wang Daxing. "Ling Huye terkutuk ini," kata Zhu Jiayin. "Ketika kamu melaporkan masalah ini, kamu harus menjelaskannya." Lin Hongbing berkata, "Wang Daxing ini tidak mendengarkan bujukan dan masuk. Apa yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan kita." Zhu Jiayin benar-benar memandang rendah Lin Hongbing. Sudah waktunya, dia masih memikirkannya. Tapi Wen Chenggian sangat terdiam, berpikir bahwa kemampuan Wang Daxing terlalu bagus, dan dia bahkan tidak bersuara. Kalau tidak, dia bisa menilai kemampuan Ling Huye secara kasar dari suaranya. Setelah 10 menit, Ye Chong muncul di tempat kejadian.
Melihat mobil Ye Chong muncul, Zhu Jiayin bergegas mendekat. Ye Chong keluar dari mobil, dan melihat Zhu Jiayin dan yang lainnya semuanya cemas. Zhu Jiayin berkata, "Tuan, Ye, Anda di sini, kami telah lama menunggu Anda." Ye Chong mengangguk dan bertanya pada Zhu Jiayin apa yang terjadi sekarang. Zhu Jiayin memperkenalkannya, dan keduanya berjalan menuju markas di tempat kejadian. Di sepanjang jalan, Ye Chong melihat banyak pasukan khusus bersenjata peluru tajam, dikepung di kedua sisi gudang 3 baris. Jika bukan karena takut Ling Huye akan menyerang Luo Ning, pasukan khusus ini akan bergegas di masa lalu. Dan ketika Ye Chong berjalan mendekat, dia menemukan bahwa Lin Hongbing juga ada di sana. Di sebelah Lin Hongbing, ada seorang lelaki tua dengan rasa keabadian. Lelaki tua ini sepertinya memiliki beberapa kemampuan. Melihat Ye Chong, Lin Hongbing berkata dengan nada dingin, "Ye Chong, kamu datang, insiden ini disebabkan oleh kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Jika terjadi kesalahan dengan Nona Luo, aku tidak bisa makan dan berjalan-jalan." Ye Chong terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti Lin Hongbing. Jadi dia meraih pengeras suara di atas meja dan berteriak ke gudang Sansing, "Ling Huye, tidakkah kamu ingin menemukanku? Sekarang aku di sini, beritahu aku. Apa yang kamu inginkan?" Ling Huye tersenyum, dan dengan berkah energi sejati, dia berteriak, "Apa yang saya inginkan? Saya ingin Anda mati. Dan sekarang saya memberi Anda waktu 5 menit. Jika Anda bunuh diri, saya dapat membiarkan Anda pergi. Nona Luo ini sudah pergi. Dengarkan, semuanya. Aku hanya punya waktu 5 menit untuk datang dengan kepala Ye Chong untuk menggantikannya. Jika tidak, aku akan memperkosa Luo Ning terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Hehehe, biarkan aku." "Bunuh diri?" Ye Chong mencibir. Zhu Jiayin mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lin Hongbing berkata, "Apa yang bisa kita lakukan?" Dia memandang Ye Chong, dan sepertinya bunuh diri Ye Chong adalah ide yang bagus. Wen Chengqian baru saja berdiri saat ini. Dia menilai dari suara Ling Huye yang marah barusan bahwa Ling Huye hanyalah seorang ahli biasa. Jika dia tahu lebih awal, dia akan melakukannya sejak lama. Dia berkata, "Kamu memanggil lelaki tua itu ke sini. Kamu tidak ingin lelaki tua itu menonton kesenangan di sini? Apa gunanya? Biarkan lelaki tua itu masuk dan berurusan dengannya sendirian." Zhu Jiayin berkata, "Tuan Wen, tolong tunggu. Perintah Huye ini sangat kuat. Saya khawatir akan berbahaya bagi Anda untuk masuk sendirian." Wen Chengqian mengangkat alisnya, menatap Ling Zhu Jiayin dan berkata, "Apa, maksudmu aku bisa mengalahkannya?" Zhu Jiayin berkata, "Aku tidak ini artinya, maksudku, Ling Huye ini sangat kuat, dan dia siap bertarung. Berdasarkan pengalamanku, pasti ada banyak jebakan di sana. Lebih baik kita mengambil rencana jangka panjang." Wen Chengqian tersenyum, ketika lelaki tua itu benar-benar bertempur. "Bayi kecilmu belum lahir. Di depan lelaki tua ini, apakah kamu masih mencoba membicarakannya, pengalamanmu? Aku akan naik sekarang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, aku akan mencabik-cabik Ling Huye ini dan membuangnya keluar jendela untukmu. Lihat saja." Wen Chengqian hendak masuk. Lin Hongbing sangat bersemangat di samping. Jika pamannya menyelamatkan Nona Luo, dia juga akan mendapat bagian dari pujian. Dia berkata, "Tuan, ayolah, semuanya terserah Anda sekarang." Zhu Jiayin masih sedikit khawatir. "Tuan Wen, mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Ye pergi ke sana bersamamu?" Wen Chengqian melebarkan matanya. Apa yang bisa dilakukan anak ini?" Wen Chengqian tidak bisa melihat kemampuan Ye Chong, yang hanya menunjukkan bahwa dia juga tidak mampu. Faktanya, penilaian Wen Chengqian terhadap Ling Huye juga salah. Dia tidak tahu bahwa Ling Huye baru saja menggunakan kurang dari 10% dari energi aslinya. Dari sini terlihat bahwa tidak ada bakat atau pembelajaran yang nyata dalam idiom ini. Ye Chong tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada Wen Chengqian. Zhu Jiayin masih bersikeras, "Tuan Ye juga sangat baik. Dia pasti akan membantu Anda. Jika Anda berdua bergabung, saya yakin akan ada peluang lebih besar untuk menang." Sebenarnya, Zhu Jiayin menunggu Ye Chong untuk datang, dan awalnya ingin membiarkan Ye Chong masuk sendiri. Tetapi kemudian Wen Chengqian datang, dan Zhu Jiayin merasa bahwa jika keduanya bergabung, akan ada lebih banyak harapan.
Tapi siapa sangka Wen Chenggian ini adalah orang tua yang angkuh dan sombong. Dia mencibir, siapa orang tua ini? Orang tua ini adalah ahli terbaik kedua di Sekte Vajra. Dia tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun dalam 30 tahun. Selain kakakku, hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa mengalahkanku. Sekarang Anda membiarkan saya dan seorang anak nakal bergabung. Mengapa? Saya harus bergabung dengannya, saya masih harus menjaganya. Jangan bercanda, orang tua itu akan masuk sekarang. Setelah Wen Chenggian selesai berbicara, dia masuk ke gudang sendirian. Zhu Jiayin sedikit khawatir dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh Lin Hongbing. Lin Hongbing berkata, Jiayin, apakah itu sebabnya kamu tidak mempercayai pamanku? Tidakkah menurutmu pamanku lebih kuat dari Ling Huye? Tunggu saja, sebentar lagi pamanku akan membawa Luo Damis keluar. Wen Chenggian masuk ke gudang, dan tidak ada suara selama 5 menit, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Segera setelah itu, hanya terdengar jeritan, lalu suara jendela pecah, lalu, lengan manusia jatuh dari jendela. Lengan ini terlihat agak tua, dengan banyak kerutan, jika tebakan Anda benar, itu harus ditulis. Setelah itu, saya melihat seorang lelaki tua bertangan satu berlari keluar dari gudang, itu adalah Wen Chenggian. Saat ini, Wen Chenggian tidak lagi memiliki roh surgawi seperti sebelumnya. Wajahnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang camping, seluruh lengan kirinya hilang, kosong, darah menodai seluruh pakaiannya, dia tampak seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Baru saja dia berkata bahwa dia akan membongkar Ling Huye menjadi beberapa bagian dan melemparkannya dari jendela, tetapi pada akhirnya Ling Huye melepaskan lengannya dan melemparkannya ke bawah jendela. Ini mengerikan, di belakang Wen Chenggian, tawa Ling Huye bergema di seluruh gudang. Hehehe, beraninya orang tua sepertimu datang untuk bertarung denganku, ini konyol. Wen Cheng mendengar suara itu, Yan menjadi semakin ketakutan, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak peduli dengan sikap seorang lelaki tua, dan menggunakan keempat anggota tubuhnya, tepatnya, 3 anggota badan, bergegas ke podium seperti seekor anjing. Melihat adegan ini, Lin Hongbing ketakutan dan pergi untuk mendukung Wen Chenggian dengan tergesa-gesa. Didukung, Wen Chenggian mampu berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata, ini terlalu menakutkan, pembunuh ini benar-benar menakutkan, melawan arah angin. Dan Ling Huye seperti kucing yang menangkap tikus, dia tidak membunuhnya, tetapi meninggalkan luka di tubuh Wen Chenggian sedikit demi sedikit. Dia sekarang memiliki ratusan luka di tubuhnya, berdarah deras, dan salah satu lengannya terluka, juga terluka. Ling Huye disingkirkan. Wen Chenggian duduk di sana dengan kaget, tetapi untungnya nyawanya terselamatkan. Dia terus berkata, mengerikan, benar-benar mengerikan. Zhu Jiayin mengerutkan kening dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wen Chenggian berkata, apa yang bisa kita lakukan? Cepat mundur. Tidak ada lawannya di sini, kecuali aku memanggil kakak laki-lakiku. Jika tidak ada yang bisa mengalahkannya. Luo Ning diculik selama operasi mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan keluarga Luo menyalahkannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia berkata, jangan bilang, apakah ada cara lain? Wen Chenggian berkata, betapa kentut, jika Anda dapat mengundang kepala, mungkin ada cara. Jika Anda tidak bisa, maka kami akan mundur sebagai sesegera mungkin. Jangan menunggu sampai akhir, semua orang akan mati di sini. Zhu Jiayin menatap Ye Chong dan bertanya, Tuan, Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Hongbing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, satu-satunya cara sekarang adalah memenuhi keinginan Ling Huye, permintaan. Dengan mengatakan itu, Lin Hongbing menatap Ye Chong. Itu artinya, dia ingin Ye Chong bunuh diri. Untuk menyenangkan keluarga Luo, dia tidak terlalu peduli, apa hubungan hidup dan mati Ye Chong dengannya. Lin Hongbing diam-diam menatap Wen Chenggian lagi. Artinya dia ingin Wen Chenggian melakukan serangan mendadak dan membunuh Ye Chong. Lalu mereka memenggal kepala Ye Chong dan memberikannya kepada Ling Huye. Dalam hal ini, Ling Huye akan dapat melepaskan Luo Ning. Zhu Jiayin melirik Lin Hongbing dengan jijik. Lin Hongbing, apakah Anda benar-benar bodoh atau palsu? Apakah menurut Anda Ling Huye dapat menepati janjinya?
Bahkan jika Anda membunuh Tuan Ye dan mengirimkan kepalanya, menurut Anda apakah Ling Huye dapat melakukannya? Biarkan Nona Luo pergi. Kamu terlalu naif, bukannya kamu tidak tahu karakter Ling Huye? Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Ini benar, Ling Huye memiliki temperamen yang aneh dan berbahaya. Dia hanya penjahat, bagaimana dia bisa membiarkan Luo Ning pergi? Setelah Zhu Jiayin selesai berbicara, dia menatap Ye Chong lagi. Sekarang saya hanya bisa mengandalkan Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan beberapa pil, menyerahkannya kepada Zhu Jiayin, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya, menyuruhnya untuk bersiap. Setelah mendengar ini, Zhu Jiayin memandang Ye Chong dengan curiga, untuk apa ini? Apakah ini berguna? Ye Chong berkata, saya akan masuk dan melihat dulu, lalu menunggu kamu masuk dan lihat. Kemampuan orang tua itu telah dikalahkan seperti ini, apa gunanya kamu masuk? Tidakkah menurutmu kemampuanmu lebih baik dari itu? Orang tua, sebelum Ye Chong bisa menyelesaikannya berbicara, Wen Chenggian memotongnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, kemampuanmu tidak kecil, kamu memang sangat kuat. Jika kamu bisa melarikan diri dari dalam, itu berarti kamu luar biasa. Ini terdengar seperti pujian. Tetapi sebenarnya itu adalah ejekan. Wajah tua Wen Chenggian memerah karena marah. Tapi apa yang dikatakan Ye Chong benar, dan dia tidak bisa membantahnya. Zhu Jiayin juga berkata, Tuan Wen, sebenarnya, yang terbaik adalah jika kalian berdua masuk bersama sebelumnya. Tetapi sekarang Anda terluka. Mengapa tidak membiarkan Ye Chong masuk dan mencoba? Sial, bukankah kungfu orang tua ini selama beberapa dekade tidak sebaik anak laki-laki? Menurutmu apa yang bisa dia lakukan? Kamu hanya bercanda. Kamu pikir aku terluka, jadi kamu berani membenciku seperti ini. Wen Cheng marah, dia menghancurkan meja di sebelahnya dengan tamparan, membuktikan bahwa kekuatannya tidak berkurang. Zhu Jiayin terlalu takut untuk berbicara. Sebaliknya, Ye Chong tersenyum dan berkata, jika meja ini adalah Ling Huye, maka itu akan mudah. Wen Chenggian mendengar sarkasme di mulut Ye Chong, dan menatap Ye Chong dengan ganas, anak laki-laki, orang tua itu akan jangan biarkan kamu pergi dengan enteng. Ye Chong mengabaikan Wen Chenggian, dan kemudian berkata kepada Zhu Jiayin, Jiayin, jangan lupakan masalah ini, kamu akan mulai bertindak setelah aku masuk. Ingatlah untuk mengingat, Ye Chong ini menempatkan miliknya hidup di tangan Zhu Jiayin, tapi Zhu Jiayin masih bisa dipercaya. Setelah itu, Ye Chong masuk ke gudang perlahan. Ling Huye, apakah kamu tidak ingin mencariku? Aku di sini. Di gudang, tawa menyeramkan Ling Huye datang lagi, dan dia berkata sambil terkekeh, Ye Chong, kamu akhirnya mau muncul, kepala diangkat. Hehehe, cepatlah datang, aku tidak sabar. Setelah melihat Ye Chong naik, Zhu Jiayin dengan cepat memanggil 4 atau 5 pasukan khusus, dan memberi mereka masing-masing pil, dan meminta mereka untuk meminum pil tersebut. Itu, rendam dalam air untuk melautkannya, lalu campur dengan bom asap dan buang. Pasukan khusus ini tidak tahu apa gunanya melakukannya, tetapi mereka tetap bersiap sesuai perintah Zhu Jiayin. Lin Hongbing bertanya kepada Zhu Jiayin, apa yang kamu lakukan? Zhu Jiayin berkata, ini yang diperintahkan Tuan Ye. Apakah kamu percaya padanya? Lin Hongbing sangat menghina. Zhu Jiayin berkata, apakah kamu tidak memiliki cara yang lebih baik sekarang? Tentu saja Lin Hongbing tidak memiliki cara yang lebih baik saat ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Jika tidak, diam saja, kata Zhu Jiayin dengan tidak sabar, bersambung.